Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saja Anda senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki Anda. Dalam kesempatan ini, saya Mbak Nikmah akan menjelaskan perbedaan antara pacaran dan juga menikah. Karena banyak sekali muda-mudi ya yang dia dulu waktu pacaran sangat mesra sekali, tetapi ketika sudah menikah, baru saja menikah 1 bulan 2 bulan ya, atau 1 tahun 2 tahun, kemudian pernikahannya diwarnai dengan pertengkaran. Pernikahannya serasa seperti di neraka. Mereka selalu saja bertengkar, berbeda pendapat, tidak ada kedamaian dalam rumah tangga tersebut. Itulah mengapa rekan cinta, memang ada perbedaan yang sangat jauh sekali antara pacaran dan juga menikah. Banyak orang yang dia mantap menikah dengan pasangannya tanpa jalur pacar-pacaran, mereka jauh lebih langgeng. Karena apa? Karena memang tidak memiliki ekspektasi yang terlalu berlebihan kepada pasangannya. Jadi ada susah, ada senang, mereka bisa menjalaninya dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala dengan niat ibadah. Begitu. Nah, di sini saya membaginya menjadi P3K agar mudah diingat ya rekan cinta. P-nya apa di sini? P-nya di sini adalah tentang penampilan. Ketika kalian pacar-pacaran dulu, biasanya pasangan Anda akan menunjukkan yang terbaik. Begitupun dengan Anda. Anda pun akan berusaha berpenampilan menarik, berpenampilan rapi, wangi, bersih di hadapan pasangan Anda. Itu ketika pacaran, wajar dia terlihat begitu sangat aduhai. Tetapi ketika sudah menikah, Anda akan melihat bagaimana dia, penampilannya dia, dari dia membuka mata sampai dia tidur, ya. Itu akan kamu lihat, ya. Begitu juga dengan dia sebagai pasangan Anda. Dia akan melihat diri Anda mulai Anda tidur sampai Anda bangun. Itu akan dia lihat. Anda mengenakan pakaian yang seperti apa, kemudian dia akan melihat Anda dengan penampilan Anda yang mungkin acak-acakan karena baru bangun tidur, mungkin bau iler ya, atau bau menyengat lainnya. Itu akan kerasa di situ. Nah, kalau misalkan Anda terlalu lama pacaran, Anda merasa, loh pasanganku kok kayak gini ya? Dulu dia sangat bisa menjaga penampilannya, kalau sekarang kayak gini. Ya kalau misalkan Anda terlalu berekspektasi, biasanya akan sering muncul penurunan gairah, kemudian penurunan ketertarikan kepada pasangannya, karena dia merasa shock. Dulunya saya selalu melihat dia dalam kondisi yang rapi, bersih, wangi, ternyata setelah menikah kok seperti ini. Nah, begitu. Tapi kalau orang yang memang sudah lillahi ta'ala menikah, mantep kepada pasangannya, tidak berekspektasi terlalu berlebihan pada pasangannya, maka apa adanya diri pasangannya dia menerima, karena dia pun menyadari bahwa dia bukan orang yang sempurna juga, gitu. Nah, kemudian 3K di sini, yang pertama K-nya adalah tentang kasih sayang. Kasih sayang di sini ketika pacaran dan juga sudah menikah memang berbeda. Ketika Anda masih pacar-pacaran, biasanya selalu panggil sayang-sayangan, karena memang belum ada ujian dan juga godaan. Ya, belum ada yang namanya perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Paling masalahnya cuma perselisihan kecil atau cemburu-cemburuan kecil, begitu. Kalau kasih sayang ketika Anda masih pacaran, itu masih diwarnai dengan rasa cinta yang menggebu-gebu, keinginan yang menggebu-gebu, begitu ya. Tanpa diuji oleh godaan ya, maupun ujian-ujian tertentu seperti ketika Anda menjalani hubungan rumah tangga. Kalau Anda sudah berumah tangga, kasih sayang itu akan lebih terasa lagi, ya, akan lebih ketahuan lagi apakah pasangan Anda itu memang tulus kepada Anda ataukah tidak. Ketika Anda sudah menikah akan dihadapkan ujian dan juga godaan, ya. Kalau pasangan Anda memang benar-benar tulus mencintai Anda, akan ketahuan di situ. Dia akan senantiasa menyayangi Anda ketika Anda susah ataupun senang. Begitu juga dengan diri Anda. Apakah rasa sayang Anda, rasa kasih yang Anda rasakan kepada pasangan Anda itu kuat? Ya memang bisa dilihat di situ. Ketika pasangan Anda sedang terpuruk, ada masalah begitu, apakah Anda masih ingin mendekapnya? Anda masih ingin selalu mendampinginya? Lah disitulah akan ketahuan kualitasnya. Gitu. Kalau masih pacar-pacaran, sayang-sayangan, sayang sudah makan belum? Sayang sudah ini belum? Sayang sudah ini belum? Gitu. Semacam itu kan belum ada tolak ukurnya, ya. Tetapi kalau misalkan sudah menikah,
bisa ketahuan di situ. Sudah bisa kelihatan, benar-benar kerasa di situ kasih sayangnya. Nah, kemudian terkait dengan keuangan. Nah, ini juga penting. Ketika Anda masih pacaran, kebutuhan juga belum terlalu banyak. Paling kalian akan ketemuan, kemudian makan bareng di situ. Itu pun dilakukan sesekali. Tetapi kalau Anda sudah menikah, ya, masalah keuangan ini juga akan kelihatan perbedaannya karena sudah ada tanggung jawab. Ya, ada biaya makan 3 kali sehari per orang. Belum lagi nanti kalau ada anak, biaya persalinan, kemudian biaya kebutuhan ini itu, ya, itu akan kelihatan di situ. Ya, untuk itu ketika Anda menikah dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat ibadah, maka Anda akan selalu siap dalam kondisi keuangan naik turunnya keuangan. Anda tidak akan merasa shock ketika pasangan Anda atau diri Anda sendiri sedang seret mungkin ya, tidak ada niatan untuk berpisah. Tetapi kalau misalkan ekspektasi Anda sudah berlebihan, apalagi yang dia ingin menikah dengan niatan memang ingin hidup bahagia dengan pasangannya karena materinya, maka ketika ada kondisi terpuruk ekonomi, biasanya rumah tangga tersebut akan mudah sekali hancur. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tentang komunikasi. Pola komunikasi memang berbeda. Ketika Anda pacar-pacaran, komunikasi bisa benar-benar full begitu ya. Bahkan ada yang dia itu pagi bangun ngingetin untuk sholat, ngingetin untuk makan, ngingetin untuk ini itu agendanya begitu. Kemudian mau tidur juga kadang masih teleponan, tidak diputus. Walaupun dengerin suara pasangannya tidur, ya itu sudah menjadi kepuasan tersendiri gitu ya, merasa seneng gitu. Tetapi kalau sudah menikah memang jelas berbeda, karena ada kesibukan, ada tanggung jawab, mengurus anak, kemudian harus mengerjakan ini itu, dan banyak lagi urusan yang sekiranya memang komunikasinya dengan pasangan hanya sesekali, tidak seintens seperti dulu. Maka dari itu ketika ada orang yang berekspektasi terlalu tinggi dengan pasangannya, ketika dia ingin sekali pasangannya selalu ngingetin ini, ngingetin itu, selalu nelpon dia, selalu video call dia, itu kan memang berbeda ya. Jadi kalau misalkan Anda masih menyamaratakan, ya biasanya akan terjadi bentrok, akan sering terjadi bentrok dengan pasangannya begitu. Jadi memang berbeda komunikasinya. Yang terpenting ketika Anda sudah menikah ya rekan cinta, komunikasi itu bisa dilihat normal dan tidak normalnya ketika Anda dan juga pasangan itu bisa saling bertukar pendapat, kemudian bisa memahami satu sama lain, walaupun kalian tidak selalu video call, tidak selalu telepon-teleponan seperti ketika pacaran dulu, tetapi kalian bisa bertukar pendapat dengan baik, bisa memahami satu sama lain, menghargai satu sama lain, maka itu sudah normal begitu. Jadi sekali lagi ketika Anda menikah, maka niatkanlah untuk ibadah lillahi ta'ala. Dan ketika Anda yang saat ini masih pacar-pacaran, saya rasa sebaiknya Anda segera menghalalkan hubungan Anda ya, karena tidak ada yang lebih baik dari dua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Pernikahan bisa menghindarkan dosa zina ya, dan pernikahan juga bisa membuka pintu berkah bagi Anda dan juga pasangan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya rekan cinta. Untuk Anda yang mungkin ingin tahu karakter dari pasangan Anda bisa langsung mengikuti pembacaan energi melalui foto. Dan untuk Anda yang mungkin ingin memiliki energi asmara yang bagus, Anda bisa menggunakan terapi Asia. Terapi Asia ini dilengkapi dengan audioterapi, panduan, dan juga akan saya bimbing secara langsung. Selengkapnya Anda bisa menghubungi saya di 08125883505 atau bisa juga kunjungi di situs resmi saya di www.motivatorcinta.com. Demikian dari saya, wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.